Selamat malam buat kamu yang sedang terluka. Walaupun aku tahu malammu ini sedang tidak biasa, tapi aku yakin kamu bisa menjalaninya. Sabar ya, kamu pasti bisa. Apa kabar teman-teman semua? Masih bersama Leo di Bincang Santai, di mana kita bakal ngobrol-ngobrol santai seputar kehidupan, percintaan, atau hal-hal lainnya. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu sehat ya. Karena kita tahu juga cuaca ini lagi kurang baik, apalagi di daerah-daerah yang kayak Bandung, Jawa Barat, Jakarta, atau mungkin daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, atau di seluruh Indonesia. Kadang hujan, kadang gerimis, dan kadang panas juga. Jadi buat teman-teman semua, tetap jaga kesehatan ya. Keluar kalau penting, kalau misalkan nggak penting ya di rumah aja. Dan jangan lupa juga patuhi protokol kalau misalkan mau keluar. Pakai masker misalnya, atau bawa hand sanitizer supaya bersih kalian. Di episode kali ini mungkin ini salah satu episode yang cukup menarik ya. Karena mungkin teman-teman semua pernah ada di posisi dimana kalian tuh merasa kayak dihianatin, atau mungkin gebetan kalian atau pasangan kalian itu lebih memilih orang lain dibanding kamu sendiri. Itu adalah satu hal yang cukup-cukup ini ya, cukup-cukup paling sering kita alami di saat orang lain itu jauh lebih baik dibanding kita. Di saat orang lain itu jauh lebih menarik dibanding kita. Dan pasangan kita atau gebetan kita jauh lebih tertarik sama orang itu. Itu adalah satu hal yang cukup sakit ya. Sakit banget. Apalagi kalau sekarang kalian ada di fase kayak gitu. Leo cuma mau bilang semangat ya. Karena di posisi kayak gitu memang gak gampang kok. Di posisi kayak gitu kalian harus bisa ikhlas. Apalagi di saat kalian udah mempunyai pasangan. Kalian juga harus bisa introspeksi. Apa ini yang salah dari kita? Atau mungkin sekedar mengingatkan ke pasangan kita kalau aku bisa kok seperti apa yang kamu inginkan. Kamu jangan pindah ke lain hati ya. Sakit memang, tapi ya kita harus jalani juga. Leo sempat pernah baca buku dari bukunya Panji Ramdan. Itu bukunya menarik banget. Leo bakal bacain kata-katanya. Mungkin kalian bisa dengerin ya. Kata-katanya kayak gini. Yang kusedihkan adalah ketika aku menyerah padamu, menyerah pada impian kita, dan menyerah kepada keadaan yang setiap harinya hatiku selalu tersakiti. Bilangan tahun aku bertahan, tak juga kamu sadar jika aku sebenarnya hampir menyerah. Kini aku telah meninggalkanmu, meski sebenarnya kamu yang ingin aku tinggalkan. Dan aku lupa mengatakan padamu bahwa yang hilang sulit untuk kembali. Itu yang aku sedihkan. Tapi yang aku bahagiakan sekarang adalah ketika aku meninggalkanmu, semata-mata untuk kebaikan dan kesehatan kamu sendiri. Dan akhirnya kini aku bahagia atas pilihan yang pernah aku sedihkan. Dan kamu pun semakin bahagia ketika saat pertama kali aku meninggalkanmu.
salah satu kutipan dari karyanya Panji ya. Itu memang jadi inspirasi banget sih buat Leo. Karena itu kata-katanya bagus. Bagus banget buat kalian dengerin. Satu hal yang mesti kalian sadarin ya. Mungkin buat teman-teman semua yang sekarang lagi di fase mempunyai pasangan atau mungkin bahkan belum ya. Kita ini gak bisa sempurna di mata pasangan kita. Kita ini gak bisa sebaik apa yang pasangan kita lihat. Tapi kita hanya berusaha untuk menjadi yang terbaik. Walaupun hanya sekecil apapun itu usaha kita, di saat kita bisa menghargai, mudah-mudahan kedepannya bakal jauh lebih baik juga. Karena banyak banget sekarang, terutama yang udah punya pasangan ya, mereka cenderung lebih melihat orang yang jauh lebih cantik misalnya, atau lebih ganteng misalnya. Mereka lebih tertarik dengan orang-orang di luar sana dibanding pasangan kita. Atau bahkan Leo pernah dengar cerita di mana di saat kita udah pacaran ya, atau mungkin udah menikah ya, sosok istri atau sosok pasangan kita akan menjadi kurang menarik di mata kita. Bahkan orang-orang di luar sana malah jadi jauh lebih menarik. Itulah salah satu ujiannya ya, salah satu cobaan yang mungkin jadi problem buat kita, jadi masalah buat kita. Apakah kita bisa menghadapinya atau enggak? Jadi buat teman-teman semua yang mungkin sekarang ada di fase kayak gitu, Leo harap cobalah kalian belajar menghargai pasangan kalian. Karena kita gak tahu dia itu bakal jodoh kita atau enggak. Dan kita juga gak tahu apakah orang yang di samping kita akan meninggalkan kita atau enggak. Atau mungkin besok pasangan kita bakal meninggalkan kita. Kita gak tahu. Makanya kita harus bisa sabar, kita harus bisa menghargai. Selagi pasangan kita masih ada, hargai pasangan kita. Bisa ya teman-teman semua? Mungkin satu hal yang cukup menarik adalah kita cuma bisa berminta maaf pada diri kita sendiri, bahwa kita gak bisa sebaik dia. Kita gak bisa seperti apa yang pasangan kita inginkan. Apalagi buat teman-teman semua mungkin yang sekarang udah ditinggal sama pasangannya, karena mungkin satu dan lain hal, atau mungkin amit-amitnya karena selingkuh. Kita gak tahu. Kita cuma bisa minta maaf kalau kita gak bisa sebaik apa yang pasangan kita inginkan. Ada satu kata-kata yang cukup menarik ya. Kata-kata yang pernah Leo bilang, atau mungkin teman-teman belum pernah dengar juga ya kata-katanya. Kayak gini. Jodoh itu rahasia Allah. Yang pacaran sekarang aja bisa langsung pisah. Dan yang sedang sendiri pun bisa langsung menikah. Semua itu rahasia yang maha kuasa. So, jadi kalian juga bisa paham ya, masalah jodoh, masalah pernikahan itu rahasia Tuhan. Kita nggak tahu jodoh itu di mana. Siapa tahu di saat kalian lagi jalan-jalan, kalian bertemu dengan jodoh kalian. Siapa tahu nih ya, di saat kalian lagi main-main, di saat kalian lagi putus asa, taunya kalian ketemu sama jodoh kalian. Jadi jangan sedih lagi ya. Yang udah, biarin aja udah. Setelah lelah akan ada hikmahnya kok. Setelah hilang akan ada yang datang. Tetap semangat, jangan menyerah. Aku yakin
kamu pasti bisa. Insya Allah. Semangat ya buat kamu di sana. Lucu ya, terkadang di saat kita udah berusaha sekuat tenaga, di saat kita udah berusaha untuk memperjuangkan orang, tapi ternyata orang itu menghilang dan meninggalkan bekas luka. Seperti kata-katanya Halimah yang bakal Leo bacain. Padahal dulu aku memperjuangkanmu sangat keras, tapi kamu balas dengan luka yang sangat membekas. Wow, salah satu kata-kata yang cukup menarik itu, dan relate banget sama kehidupan kita. Dulu kita selalu memperjuangkan pasangan kita dengan begitu keras, sampai akhirnya kita dibalas dengan luka yang sangat membekas. Sedih ya? Tapi ya mau gimana? Karena memang kita gak tahu akhirnya endingnya tuh bakal kayak gimana. Apakah bakal happy ending atau sad ending, kita gak tahu. Jadi saran terbaik Leo, selagi masih ada, selagi kalian masih mau berjuang, jalanin, jangan takut. Jodoh itu kuasa Tuhan, kita gak tahu jodoh itu ada di mana. So, buat teman-teman semua, semangat ya. Jangan ngerasa kalau kalian itu menjadi orang yang terpuruk. Leo yakin kamu pasti bisa. Yang namanya patah hati akan selalu ada. Yang namanya sakit hati akan selalu ada setiap waktu, entah dari mana itu. Jadi terus semangat ya. Jangan pantang menyerah. Semua akan indah pada waktunya. Kalau gitu, thank you banget buat teman-teman semua yang udah senantiasa dengerin Leo di Bincang Santai. Di hari Senin ini mungkin jatuhnya kayak sendu-sendu banget ya. Jadi bincang santai yang cukup-cukup galau. Mudah-mudahan buat teman-teman semua yang ngerasain dikasih semangat dan bisa ngejalanin semuanya. Kalau gitu sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang udah stay tune di podcast Ruang Imajinasi. Dan lo juga mau ngasih tahu nih, di Ruang Imajinasi itu ada banyak banget segmen yang menarik ya, yang mungkin kalian bisa dengerin. Salah satunya di Bincang Santai di hari Senin, Selasa, dan juga Jumat setiap jam 7 malam, di mana kalian bisa ngobrol-ngobrol santai seputar tentang kehidupan, percintaan, atau mungkin hal lainnya juga. Dan juga ada catatan Halimah. Catatan Halimah itu di setiap hari Rabu jam 7 malam, di mana kalian bakal ngobrol-ngobrol seputar quotes-quotes menarik bersama Halimah, atau tentang percintaan juga. Dan buat teman-teman yang lagi galau mungkin bisa dengerin tuh di catatan Halimah. Dan juga nih ada segmen nostalgia di setiap hari Kamis bersama host baru kita, Indun Kumala. Waduh, kita bakal nostalgia dikit tentang tahun 90-an mungkin, atau tahun 2000-an yang mungkin kalian bisa jadi terngiang-ngiang ya. Aduh kangen banget nih masa-masa kayak gini. Aduh kangen banget nih. Aduh gue dulu pernah kayak gini nih. Wah itu boleh banget tuh. Kalian boleh banget didengerin di setiap hari Kamis jam 7 malam. Kita nostalgia dikit bersama Indun Kumala. Nah juga ada di Curanmor nih. Curanmor kayaknya jadi segmen paling favorit ya buat teman-teman semua, dimana kalian bisa berbincang-bincang ya bersama Rencan. Kalian bisa dengerin narasumber yang cukup inspiratif di sana. Dan kalian juga bisa ngobrol-ngobrol santai. Mungkin siapa tahu nih ya teman-teman Ruang Imajinasi bisa diundang ke podcastnya untuk ngobrol-ngobrol santai di sana. Wah, kayaknya bakal jadi keren banget tuh. Dan juga ada curhatan kamu di setiap hari Minggu, dimana kita nih ya setiap minggunya bakal ngebacain puisi-puisi. Itu puisinya karya teman-teman semua juga. Jadi buat teman-teman semua yang udah ngirimin puisi, wah itu bakal dibacain tuh di setiap hari Minggu bersama host-hostnya Ruang Imajinasi.
Salah satunya ya Leo juga nanti mungkin di sana. Dan jangan lupa juga puisinya itu harus karya sendiri. Atau mungkin teman-teman nih ya pengen punya rekaman sendiri nih, punya rekaman puisi sendiri. Wah, itu boleh banget. Langsung dikirim aja ke DM-nya di podcast Ruang Imajinasi. Atau kalian bisa juga klik nih di bio di Instagram kami ada link tuh. Kalian klik aja, itu ada kontak personnya kami kok di sana. Itu setiap hari Minggu jam 7 malam. Nah, buat teman-teman semua jangan lupa ya dengerin segmennya Ruang Imajinasi, banyak banget segmen-segmen yang menarik. Jadi kalau gitu gak kerasa sekarang udah 15 menitan Leo nemenin kalian di bincang santai sambil nemenin kalian tidur. Kalau gitu Leo pamit undur diri. Stay healthy dan selamat datang di Ruang Imajinasi.